Di tikungan dekat rumah, Megumi Sang diculik oleh para agen mata-mata dari Korea Utara dan tidak pernah kembali sampai hari ini juga. Minasan, ohayo gozaimasu. Rizu no channel ni youkoso. Minasan, terima kasih banyak ya sudah menonton video Rizu kali ini. Pada video kali ini, Rizu akan coba untuk memberikan informasi terkait dengan penculikan seorang wanita Jepang berusia belia, sangat belia, dibawa sampai ke negara lain loh minasan. Ayo kita simak sama-sama ceritanya ya minasan. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1964 di daerah Nagoya, Aichi, Jepang, lahirlah seorang putri cantik dari keluarga Yokota dari pasangan Shigeru Yokota dan Sakie Yokota yang diberi nama Megumi Yokota. Megumi Sang tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cantik, sehat, dan juga ceria. Ia mampu menjaga adik-adiknya. Adiknya kembar loh minasan, namanya Takuya Yokota dan juga Tetsuya Yokota. Pada musim semi, yakni bulan April tahun 1977, Megumi Yokota masuk ke sebuah sekolah menengah pertama di daerah Niigata. Ia menyukai sebuah olahraga yaitu badminton, dan pada saat itu Megumi Sang masuk ke dalam sebuah klub badminton di sekolahnya. Meskipun baru tahun pertama masuk sekolah menengah pertama itu, Megumi Sang sangat berprestasi di klub badmintonnya, sehingga suatu hari pelatihnya memberitahu bahwa Megumi Sang mendapatkan kesempatan untuk menjadi wakil sekolah untuk bertanding badminton antar sekolah, sehingga ia dan teman-teman klub badmintonnya lebih sering pulang lebih sore daripada biasanya, lebih sore daripada teman-teman atau siswa-siswa di sekolahnya. Pada tanggal 14 November tahun 1977, itu adalah hari ulang tahun ayah Megumi, dan pada malam harinya Megumi Sang memberikan hadiah istimewa berupa sisir kepada ayahnya sambil berbicara, "Ayah harus selalu terlihat rapi dan tampan ya." Dan sang ayah pun berterima kasih kepada Megumi Sang. Dan malam itu keluarga Yokota merayakan ulang tahun Shigeru Yokota Sang dengan makan malam bersama di rumah. Esok harinya, pada tanggal 15 November 1977, Megumi Sang berpamitan kepada ibunya dan ayahnya untuk pergi ke sekolah bersama temannya. Pada saat itu, cuaca sudah mulai dingin minasan, karena di Jepang bulan November sudah memasuki musim dingin. Sakie Sang atau Sakie Yokota Sang, ibu dari Megumi Sang, menawarkan kepada Megumi Sang untuk membawa coat atau jaket agar Megumi Sang tidak kedinginan di sekolah ataupun pada saat malam harinya tentunya hari akan semakin dingin. Namun, Megumi Sang menolak penawaran ibunya. Dengan sangat sopan dan dengan tersenyum, Megumi Sang pergi ke sekolah dengan melambaikan tangan sambil berbicara, "Ittekimasu." Dengan senyum lebar, Megumi Sang berpamitan kepada ibunya dan ibunya pun menjawab, "Itterashai," dengan penuh senyum kebahagiaan. Pada sore harinya, lewat dari pukul 6 sore, Megumi Sang pulang ke rumah bersama dengan seorang teman perempuannya. Saat itulah Megumi Sang terakhir terlihat oleh temannya, dan juga pada hari itu merupakan hari terakhir keluarga Yokota melihat Megumi Sang. Di tikungan dekat rumah, Megumi Sang diculik oleh para agen mata-mata dari Korea Utara dan tidak pernah kembali sampai hari ini juga. Megumi Sang diculik saat usianya 13 tahun, usia yang masih sangat belia. Hari sudah menunjukkan jam 7 malam, namun Megumi Sang belum juga pulang.
Sakyesang sangat amat khawatir. Sakyesang memutuskan untuk pergi ke sekolah Megumisang untuk menyusul Megumisang dan berharap Megumisang ada di sekolah itu. Pada awalnya Sakyesang merasa sedikit lega karena Sakyesang melihat gedung olahraga sekolah anaknya menyala dengan terang. Maksudnya lampunya ya, minasang. Kemudian Sakyesang berjalan menuju pintu gedung olahraga tersebut. Namun sangat disayangkan, yang Sakyesang lihat bukanlah klub badminton yang sedang berlatih, melainkan klub voli. Tidak lama kemudian, seorang penjaga sekolah menghampiri Sakyesang dan menanyakan keperluan Sakyesang datang ke sekolah tersebut. Sakyesang pun bertanya kepada sang penjaga sekolah apakah klub badminton hari itu juga berlatih. Sang penjaga sekolah pun menjawab bahwa siswa yang mengikuti klub badminton sudah selesai berlatih dan segera pulang pada jam 6 sore tadi. Sakyesang pun bertambah panik dan cemas, dan Sakyesang pun segera pulang ke rumah berharap Megumisang sudah ada di rumah. Namun, yang ia temui hanya Tetsuyasang dan Takuyasang. Setelah mencari Megumisang di rumah namun tidak ketemu juga, Sakyesang berinisiatif untuk menelpon ke rumah teman-teman Megumisang. Namun, hasilnya nihil. Tidak lama kemudian, Shigeru Yokota atau ayah dari Megumisang itu menelpon ke rumah. Tadinya Shigeru-sang menelpon ke rumah karena ia ingin izin atau ingin memberi kabar bahwa Shigeru-sang ada sebuah welcome party di kantornya, sehingga kemungkinan ia akan pulang ke rumah lebih larut daripada biasanya. Namun, Sakyesang yang saat itu sedang merasa panik dan cemas, segera mengabari atau menginformasikan kepada Shigeru-sang bahwa anaknya Megumisang belum pulang juga sampai lewat dari pukul 7 malam saat itu. Shigeru-sang yang merasa khawatir dan berpikir bahwa hal itu aneh, tidak mungkin Megumisang pulang semalam itu. Shigeru-sang segera menuju pulang ke rumah untuk mencari Megumisang. Sesampainya di rumah, Shigeru-sang segera menelpon kepolisian untuk minta bantuan pencarian Megumisang. Awalnya polisi meminta semacam benda yang sekiranya masih ada tertinggal bau dari Megumisang. Lalu sang ibu memberikan sebuah pajama kepada polisi untuk bisa diendus oleh anjing pelacak milik kepolisian. Dan memang ternyata Megumisang hilang atau jejak Megumisang berhenti atau hilang di tikungan di dekat rumahnya. Pada awalnya polisi mengira bahwa hilangnya Megumisang adalah kasus penculikan biasa atau kasus penculikan yang biasanya penculiknya meminta tebusan kepada keluarga si korban penculikan. Namun setelah ditunggu selama kurang lebih 1 minggu, tidak ada satupun telepon yang masuk dari penculik. Polisi pun menyarankan untuk melakukan public investigation dengan cara memasang poster kehilangan yang di dalam poster tersebut dipasang foto Megumisang dengan pakaian dan juga barang-barang bawaan yang dibawanya terakhir kali. Public investigation ini pun tidak membuahkan hasil, minasang. Pada suatu hari, ada pemberitaan terkait penculikan warga Niigata di koran. Di dalam berita tersebut, diinformasikan bahwa penculikan yang terjadi di daerah Niigata bertujuan untuk mengambil status atau identitas para korban penculikan sebagai identitas para mata-mata agen Korea Utara. Sementara identitas mereka diambil untuk keperluan agen mata-mata Korea Utara, para korban penculikan dipaksa untuk belajar bahasa Korea sehingga para korban tersebut dapat mengajarkan bahasa Jepang dan juga kebiasaan dan kebudayaan Jepang kepada para agen mata-mata Korea Utara. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tanggal 17 September 2002, diselenggarakan Japan North Korea Summit Meeting. Pada pertemuan tersebut, Kim Jong-il
yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, mengakui dan meminta maaf bahwa benar adanya Korea Utara menculik para warga Jepang, terutama dari daerah Niigata, untuk diambil identitasnya oleh para agen mata-mata dari Korea Utara. Pada saat itu, Kim Jong-il mengakui ada 13 korban penculikan, 4 diantaranya masih hidup, dan 8 diantaranya tewas. 1 diantaranya tidak pernah masuk ke dalam teritori Korea Utara. Pada saat itu, Perdana Menteri Jepang, yaitu Koizumi Junichiro, sangat memprotes keras tindakan Kim Jong-il ini dan meminta kepada Kim Jong-il untuk melakukan investigasi lebih mendalam lagi terkait dengan korban penculikan. Pada tanggal 28 September sampai dengan 1 Oktober 2002, pemerintah Jepang mengirimkan tim khusus investigasi untuk bertemu dengan para korban penculikan dan juga mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang korban-korban penculikan yang belum terhitung dan belum dipertanggungjawabkan oleh pihak Korea Utara. Namun, pihak Korea Utara memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak konsisten sejak awal. Sebagai contoh, pihak Korea Utara pernah memberikan material yang diklaim sebagai sisa atau abu jenazah milik Natsuki Kaoru. Namun, tim forensik Jepang memeriksa material tersebut dan hasilnya adalah itu bukanlah abu jenazah milik Natsuki Kaoru karena tidak ada DNA Natsuki Kaoru pada material abu jenazah tersebut. Kemudian pada pertemuan ke-12 dalam rangka perbaikan hubungan diplomatik antara Jepang dengan Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2002, pihak Korea Utara diberondong dengan sebanyak 150 pertanyaan dari pihak Jepang dikarenakan jawaban dari pihak Korea tidak jelas dan tidak konsisten. Namun, pihak Korea Utara tetap tidak memberikan tanggapan yang memadai yang sesuai dengan keinginan pihak pemerintah Jepang. Pada tanggal 15 Oktober 2002, pemerintah Korea Utara memulangkan 5 orang korban penculikan ke Jepang yang bernama Chimura Yasushi dan Chimura Fukie. Kedua ini adalah pasangan ya minasang. Dan kemudian pasangan Hasuike Kaoru dan Hasuike Yukiko. Dan 1 orang lagi yang bernama Soga Hitomi. Lalu pada tanggal 22 Mei tahun 2004, Perdana Menteri Jepang Koizumi Junichiro kembali mengunjungi Kim Jong-il untuk kesekian kalinya untuk kembali membicarakan tentang masalah bilateral kedua negara ini. Di antaranya masalah penculikan yang belum selesai, kemudian masalah bilateral lainnya yang diantaranya adalah program nuklir dan juga misil Korea Utara. Dan untuk kasus penculikan, ada 2 keputusan yang diambil, yaitu 1. Keluarga dari 5 korban penculikan yang sudah kembali ke Jepang diperbolehkan untuk dipulangkan ke Jepang. Yang kedua, Korea Utara berjanji untuk melakukan investigasi lebih mendalam lagi tentang kasus penculikan ini dan memberikan informasi yang lebih dalam lagi dan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya terkait kasus penculikan ini kepada pemerintah Jepang. Namun, sangat disayangkan, sampai saat ini pun Megumi Yokota belum bisa ditemukan dan juga belum dipulangkan ke Jepang. Pihak Korea Utara menyatakan bahwa Megumi-san tewas atau meninggal diakibatkan karena bunuh diri atau mengambil nyawanya sendiri akibat mental unstable atau penyakit kejiwaan. Namun, sampai saat ini pun keluarga Yokota tidak pernah menyerah untuk mencari keberadaan Megumi-san dan meminta keadilan kepada pemerintah Jepang. Bahkan, keduanya pernah menemui Presiden Amerika Serikat, yaitu George Walter Bush, Barack Obama, dan juga Donald Trump untuk meminta kerjasama internasional
untuk meminta bantuan penyelamatan masyarakat Jepang yang diculik oleh pihak Korea Utara. Setelah 5 korban penculikan dipulangkan ke Jepang, Shigeru Yokota dan juga Sakie Yokota-sang sempat menemui pasangan Chimura untuk bertanya terkait keberadaan Megumi-san. Menurut informasi dari pasangan Chimura, Megumi-san telah menikah pada usia 21 tahun dengan seorang korban penculikan juga, namun yang berasal dari Korea Selatan bernama Kim Yong-nam. Keduanya menikah pada Agustus tahun 1986 dan dikaruniai putri cantik bernama Kim Eun-gyong yang dilahirkan pada tanggal 13 September 1987. Sementara itu, menurut informasi dari pasangan Chimura, sejak Kim Eun-gyong berusia 1-3 tahun, kondisi fisik maupun mental Megumi-san semakin memburuk. Ada kalanya Megumi-san pergi sendirian di tengah malam untuk pergi ke bandara karena ia sangat ingin pulang ke Jepang. Megumi-san bicara bahwa ia ingin sekali memperlihatkan anaknya kepada kedua orang tuanya. Setiap harinya kondisi Megumi-san semakin memburuk. Bahkan Megumi-san pernah berkali-kali untuk mengambil nyawanya sendiri. Ya, sejak saat itu kondisi Megumi-san terus-menerus memburuk, baik kondisi fisiknya maupun kondisi mentalnya, sehingga hal ini menyebabkan Megumi-san keluar masuk rumah sakit. Lalu pada bulan Februari tahun 1994, Megumi-san kembali tertangkap oleh pihak Korea Utara dalam usahanya untuk pulang ke Jepang. Dikhawatirkan hal ini terjadi lagi, pihak Korea Utara memasukkan Megumi-san ke bangsal isolasi di rumah sakit dekat dengan perbatasan China. Sang supir yang mengantarkan Megumi-san sampai ke rumah sakit tersebut bicara bahwa rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang sangat baik dan sangat layak. Sejak saat itu, tepatnya Maret 1994, pasangan Chimura mengakui dan menyatakan bahwa pada bulan itu, pada hari itu adalah hari terakhir pasangan Chimura bertemu dengan Megumi-san. Namun, setelah mendengar cerita dan informasi dari pasangan Chimura, Shigeru-san dan Sakie-san tidak sepenuhnya percaya dengan cerita dan informasi tersebut. Mereka tidak percaya dengan cerita Megumi-san sudah menikah, Megumi-san sudah punya anak, Megumi-san sakit mental, dan lain sebagainya, dikarenakan ya, Shigeru-san dan Sakie-san sendiri tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri pertumbuhan Megumi-san. Hingga saat ini, keluarga Yokota tidak pernah kenal lelah untuk memperjuangkan kepulangan Megumi-san. Namun, sangat disayangkan, Shigeru Yokota-san tutup usia pada tanggal 5 Juni tahun 2020 pada usia 87 tahun. Setelah kepergian dari Shigeru-san, Sakie-san, Tetsuya-san, dan Takuya-san tetap memperjuangkan kepulangan Megumi-san hingga saat ini. Bahkan, Tetsuya-san dan Takuya-san mendirikan sebuah asosiasi. Asosiasi tersebut bernama National Association for the Rescue of Japanese Kidnapped by North Korea. Bagaimana menurut minasang? Apakah Megumi-san sekiranya masih hidup di North Korea atau Korea Utara? Atau ada kemungkinan juga bahwa cerita dari Chimura-san atau pasangan Chimura ini memang benar adanya? Atau mungkin ada spekulasi lain dari minasang semua? Boleh banget loh minasang. Tinggalkan jejak, tinggalkan doa-doa terbaik juga di kolom komentar di bawah. Semoga apabila memang Megumi Yokota-san masih hidup dan berada di Korea Utara, semoga bisa kembali ke Jepang dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Oke minasang, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk nonton video-video Rizul yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan Jamata!